Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Pertama-tama saya minta maaf karena selama 2 minggu saya tidak berada di rumah. Saya ada kunjungan penggembalaan, pelayanan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kupang. Jadi saya dan di tempat-tempat itu tidak selalu ada wifi. Jadi saya sulit untuk memberikan rekaman ataupun memberikan pengajaran, sehingga beberapa pengajaran beberapa minggu saya tidak bisa laksanakan. Saya baru pulang sesudah dari Kupang, saya langsung ada pelayanan lagi ke Medan. Di Medan saya ada 1 minggu. Dan baru pulang tadi malam tanggal 20. Baik. Nah, untuk kali ini sebelum saya menjawab pertanyaan yang akan saya jawab ini, saya ingin menghimbau saudara dan menawarkan untuk membeli buku terbaru yang kami terbitkan ini. Buku ini sebenarnya ada 4 jilid. Ini baru jilid pertama. Ini sejarah gereja ortodoks mulai abad pertama sampai abad ke-21, ya. Jadi nanti saudara bisa mengikuti perjalanan ke gereja ortodoks dari awal sampai nanti munculnya terjadinya perpisahan dengan gereja barat, yaitu Roma Katolik, dan seterusnya nanti sampai munculnya macam-macam gereja yang ada sekarang dan sampai adanya sekarang. Abad yang ke-21 ini. Ini jilid yang pertama dan saudara tidak akan menyesal kalau saudara membeli buku ini. Kalau ingin membeli buku ini, tolong hubungi Ibu Theodora, ya. Ibu Theodora langsung tanyakan kepada beliau, sebab beliau yang bertanggung jawab untuk buku ini. Ini bukunya. Jadi ini jilid 1. Isinya adalah pembentukan gereja dan perjuangan gereja melawan dunia pada masanya dan politik pada zaman itu. Ini lahirnya gereja pada tahun 33 sampai 200 Masehi. Ini yang dibahas dalam buku ini. Silakan beli kepada Ibu Theodora. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan kepada kami, yaitu pertanyaan dari Ibu Lilis yang dikirimkan oleh Ibu Theodora kepada saya. Pertanyaannya berbunyi demikian. Shalom Aleichem Ibu Theodora. Shalom Aleichem Ibu Lilis. Selamat pagi. Di sini sedang sore, jadi selamat sore. Saya Lilis. Banyak hal-hal dan pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab yang selama puluhan tahun tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi saya dapatkan jawaban dari khotbah Romo Daniel. Namun saya ada 2 pertanyaan lagi. Mohon disampaikan kepada Romo. 1. Wahyu 22 ayat 2. Tentang pohon kehidupan yang daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apakah maksudnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan Wahyu 2 ayat 24? Menyelidiki seluk-beluk iblis. Terima kasih atas pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Lilis, sebaiknya kita baca saja ayatnya dari Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, terima kasih. Kitab Wahyu pasal 21 dan 22 itu adalah penjelasan secara simbolik tentang Yerusalem yang baru, yang tak lain adalah gambaran dari gereja itu sendiri.
Sebenarnya kalau mau lengkapnya apa yang diceritakan di sini, Ibu dapat baca dari Wahyu 21 ayat 9 sampai Wahyu 22 ayat 5. Dan terutama pada pasal 22 ayat 1 sampai 2, sebagian 1 ayat 1 sampai 5, untuk menggambarkan situasi yang digambarkan dalam Yerusalem yang baru, yaitu makna rohani dari gereja. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Aliran air sungai air kehidupan ini adalah apa yang dijanjikan oleh Kristus di dalam ketika beliau berada di dunia ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Jadi sungai air hidup ini adalah karya roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dan karya roh ini bekerjanya di dalam gereja. Oleh karena itu dikatakan bahwa roh itu yang diam di dalam gereja, yang menjadikan jiwa dari gereja. Kita baca dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Maksudnya gereja itu dibangun di atas para rasul dan para nabi, terus dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu menjadi batu penjurunya, itu menjadi batu karang yang kokoh. Terus di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, yaitu gereja tadi. Rapi tersusun. Ya rapi tersusun karena ada hierarkinya. Ada episkop, ada presbiter, ada diaken, ada paraklerus yang rendah, ya, ada anak gnostis, dan ada orang-orang awam yang saling mempunyai tugas masing-masing di dalam gereja itu. Jadi rapi tersusun, terus menjadi bait Allah yang kudus. Nah, ini menjadi bait Allah yang kudus, bagaimana bait Allah yang terbuat dari batu bata itu, atau terbuat dari batu karang itu, tersusun menjadi tembok dan lain-lain. Demikianlah bait Allah yang baru, yaitu gereja, tersusun dari manusia-manusia yang hidup menurut jenjang dan kedudukan masing-masing di dalam gereja itu. Terus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, terus di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun sebagai menjadi tempat kediaman Allah. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalau kita lihat di sini, air kehidupan ini adalah kehidupan roh yang mengalir di dalam kehidupan gereja yang diterima oleh mereka yang percaya kepada Kristus, yang menjadi anggota tubuhnya, yaitu gereja itu sendiri. Dan itulah juga yang dikatakan Kristus di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Itulah
Itulah air yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 itu, bahwa di dalam Firdaus, di dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam gerejanya, di dalam menjadi anggota dari tubuhnya yaitu gereja, kita akan melihat air kehidupan itu mengalir. Dan air kehidupan itu bukan air kehidupan biasa, itu mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Bukan tahta Allah dan tahta anak domba. Nggak ada dua tahta di sini. Hanya ada satu tahta di dalam bahasa aslinya. Tahta Allah dan anak domba. Yang berarti inilah air kehidupan itu sendiri, yang memberikan kehidupan kekal kepada orang yang percaya. Lalu di samping ada air kehidupan, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap tahun sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, mengenai daun pohon-pohon ini, ya, kita bisa baca mengenai adanya pohon kehidupan di Taman Eden sebelum Adam jatuh dalam dosa. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke. Jadi di tengah-tengah pohon Taman Eden itu ada pohon kehidupan yang adalah simbol dari Kristus sendiri. Ya. Jadi pohon kehidupan itu adalah simbol dari Kristus sendiri yang memberikan kekekalan kepada kita, sehingga Kristus itu menjadi hidup kita. Kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Nah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak pada akhir zaman, kamu pun akan menyatakan diri. Nah, kita juga akan hidup ikut dinyatakan dari kematian melalui kebangkitan, serta bersama dengan Dia dalam kemuliaan, serta ikut menjadi mulia seperti Kristus. Ya. Ya, jadi kalau begitu, Kejadian pasal yang kedua, jadi kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua ini menjelaskan tentang apa yang belum digenapi di dalam kitab Kejadian pasal 3 tadi mengenai pohon kehidupan yang adalah Kristus. Nah, di sini kita lihat apa yang dijanjikan di dalam kitab Kejadian, bahwa pohon kehidupan itu akan memberi kehidupan itu digenapi di dalam Firdaus. Kita baca Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, artinya manusia menjadi sesamanya Allah, artinya menentukan sesuatu dengan kemauannya sendiri, bukan karena ketaatan kepada Allah. Mengetahui baik dan yang jahat menurut keputusannya sendiri, tanpa ada referensi dan tanpa ada ketergantungan kepada Allah. Jadi menjadi seperti Allah itu menentukan semuanya menurut kehendaknya sendiri. Manusia jadi begitu. Jadi menjadi salah satu dari kita, artinya menjadi sama seperti kita dalam hal itu, ya. Terus, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Nah, kenapa? Sekarang setelah manusia jatuh, jangan sampai manusia mengulurkan tangannya supaya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Kenapa tidak boleh?
Sebab sekarang dalam kejatuhan manusia sudah memilih benih kematian dan kejahatan. Kalau sampai dia juga makan pohon kehidupan, maka dia menjadi kekal. Maka kalau jahat, jahatnya kekal. Nah, kalau dia menjadi jahat yang kekal, bedanya dengan iblis apa? Oleh karena itu manusia dihalangi untuk itu sebab Allah tidak mengendaki manusia itu berdosa. Dan Allah tidak mengendaki manusia itu seperti iblis. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia tidak ingin manusia itu mengalami mati kekal. Dengan jalan sudah jatuh dalam dosa, sudah memiliki benih kematian dalam dirinya, tetapi benih kematian itu menjadi kekal dan menjadi iblis tadi. Makanya iblis tidak mungkin mempunyai hidup kekal. Karena dia menjadi kekal, tapi kekal di dalam keberadaan keterputusan dengan Allah. Dan itulah kematian itu. Oleh karena itu, di dalam ayat ini dikatakan bahwa di dalam alam Firdaus nanti yang ada hanyalah pohon kehidupan ini, dan ini diberikan kepada orang yang percaya. Orang yang percaya pada Kristus. Dan dia disembuhkan dari dosa-dosanya, dia disembuhkan dari keadaan keterpisahan dengan Allah, dan diberi hidup terus-menerus yang digambarkan dengan pohon yang selalu berbuah tiap bulannya itu, dan di situ ada air kehidupannya itu. Ini melambangkan kehidupan yang tidak habis-habisnya. Ini melambangkan kekekalan yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Oleh karena itu di sana sudah tidak ada lagi kutuk. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat. Ya, tidak ada laknat, tidak ada kutuk. Sebagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, dunia ini terkutuk. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah. Nah, sekarang di dalam gereja, di dalam kota yang kudus itu, suatu kebalikan daripada kutuk itu yang terjadi. Buah-buah dan pohon dan daun-daun dari pohon itu akan bersifat menyembuhkan roh manusia itu secara total dan secara universal, sehingga dengan demikian menghilangkan dampak dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat, yaitu pohon ketidaktaatan, sehingga yang ada hanya kehidupan, yang ada hanya sukacita ilahi. Begitu Bu maksudnya dari pohon kehidupan memberikan kesembuhan ini, artinya kesembuhan dari efek dosa, yaitu kematian dan keterputusan dengan Allah. Dan ini pohon kehidupan ini adalah gambaran dari Kristus sendiri yang ada di pusat daripada kehidupan di dalam Firdaus, kehidupan di dalam keselamatan. Lalu pertanyaan Ibu adalah berlanjut dengan Wahyu 2 ayat yang ke-24. Tolong bacakan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, di dalam pasal 2 ini
adalah surat Kristus kepada jemaat di Tiatira. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Berarti di situ di dalam jemaat Tiatira pada waktu itu ada seorang nabi palsu perempuan yang tingkah laku hidupnya adalah seperti Isabel. Isabel itu istrinya Raja Ahab yang penuh dengan perzinahan. Nah, kelihatannya ini adalah menunjuk kepada aliran sesat yang ada waktu itu yang disebut sebagai aliran Gnostikisme. Nah, banyak orang-orang Kristen di Tiatira ini yang dipengaruhi oleh ajaran Isabel itu. Coba kita baca ayat yang ke-20 itu. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Bisa berbuat zina secara fisik, melakukan hubungan seksual secara tidak sah, atau berzina secara rohani, yaitu menyembah berhala. Ya, jadi bisa dua-duanya. Karena Isabel melakukan dua-duanya, ya. Maka mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi waktu itu orang-orang Kristen ditarik kepada agama lama, agama Yunani Romawi yang sebelumnya mereka memang keluar dari agama itu. Sekarang dipengaruhi lagi oleh Isabel ini. Terus, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Isabel telah diberi waktu oleh Tuhan untuk bertobat, tapi tidak mau. Akibatnya, dan aku telah lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ini konteksnya ya Bu ya, tulis. Dan anak-anaknya, maksudnya anggota-anggotanya, akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, ternyata tidak semua anggota jemaat di Tiatira itu yang mengikuti ajarannya ini nabi palsu yang bernama Isabel ini. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya, seluk-beluk itu iblis itu mungkin ilmu-ilmu gelapnya agama Gnostik yang mereka ikuti itu. Ya, itu mungkin termasuk perdukunan, termasuk klinik, termasuk ilmu-ilmu gelap. Itulah yang disebut dengan seluk-beluk iblis. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Artinya mereka tidak akan dihukum karena mereka memang tidak bersalah. Jadi itu Bu, jadi kalau Ibu bertanya tentang apa itu seluk-beluk iblis, kita harus lihat agama apa yang sedang mengacaukan jemaat di Tiatira itu adalah percampuran antara agama Kristen dengan agama-agama penyembahan berhala Yunani yang disebut sebagai aliran Gnostik. Dan seluk-beluk iblis itu adalah mendalami secara mendalam ilmu-ilmu yang terkait dengan keagamaan dari aliran Gnostikisme ini. Demikian Bu yang dapat saya jawab. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.